Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cincin Kehidupan. Ada luka yang tidak terlihat, tapi mampu menghancurkan seluruh hidup seseorang dalam satu malam. Ini bukan sekadar kisah tentang perpisahan. Ini adalah cerita tentang seorang wanita yang diusir saat paling lemah, dihina saat paling membutuhkan, dan ditinggalkan saat baru saja membawa kehidupan baru ke dunia. Dari titik terendah, tanpa bantuan, tanpa arah, ia memilih untuk bangkit. Perlahan tapi pasti, dari air mata menjadi kekuatan, dan dari luka menjadi senjata. Dan saat dunia berputar, semuanya berbalik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Cincin Kehidupan. Maka dari itu, ayo kita mulai ceritanya. Kami tidak terima anak perempuan. Kami hanya terima anak laki-laki untuk meneruskan usaha kami, dan aku ditalak dan diusir. 3 tahun kemudian ku bangkrutkan usaha mereka sampai mereka hidup miskin. Hari yang seharusnya bahagia. Cahaya lampu ruang bersalin terasa terlalu terang, menusuk mata Nadira yang masih setengah sadar. Nafasnya berat, tubuhnya lemah. Namun di balik rasa sakit yang belum sepenuhnya hilang, ada satu perasaan yang jauh lebih kuat, harapan. Hari ini seharusnya menjadi awal dari segalanya. Awal kebahagiaan. Awal keluarga yang utuh. Suara tangisan bayi memenuhi ruangan. Untuk sesaat, dunia seperti berhenti. Air mata Nadira jatuh tanpa bisa ia tahan. Bibirnya bergetar. Senyum tipis terukir di wajah pucatnya. Semua rasa sakit yang ia rasakan selama ini seolah terbayar lunas dalam 1 detik itu. Anakku, bisiknya lirih. Seorang perawat mendekat, membawa bayi kecil yang masih terbungkus kain. Selamat, bayinya sehat, ucapnya singkat. Nadira mengulurkan tangan dengan gemetar. Saat tubuh mungil itu diletakkan di pelukannya, hatinya seperti dipenuhi kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menatap wajah kecil itu, memperhatikan setiap detailnya. Mata yang masih terpejam, hidung kecil, dan jemari mungil yang bergerak perlahan. Cantik, gumam Nadira. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia memeluk bayi itu lebih erat, seolah takut dunia akan merenggutnya. Di dalam hatinya, ia membayangkan sesuatu yang sederhana. Arga akan tersenyum bangga. Maya akan luluh melihat cucunya. Mereka akan berdiri di sampingnya, menguatkan, dan untuk pertama kalinya, Nadira akan benar-benar merasa diterima. Pintu ruang bersalin terbuka. Langkah kaki terdengar masuk. Nadira menoleh. Matanya berbinar penuh harap. Arga. Namun senyum itu perlahan memudar. Arga berdiri tidak jauh dari pintu. Wajahnya datar. Tidak ada senyum. Tidak ada rasa haru. Hanya tatapan kosong yang sulit diartikan. Di sampingnya, Maya melangkah masuk dengan ekspresi tajam. Matanya langsung tertuju pada bayi di pelukan Nadira. Sudah lahir? Tanya Maya singkat. Nadira mengangguk lemah. Mencoba tetap tersenyum. Iya, anak kita. Ia menunggu. Menunggu satu kata. Satu reaksi. Sekecil apapun. Perempuan? Suara Maya terdengar dingin, memotong suasana. Nadira terdiam sesaat, lalu mengangguk pelan. Iya, perempuan. Ruangan itu tiba-tiba terasa jauh lebih sunyi. Tatapan Maya berubah. Tidak ada kebahagiaan di sana. Tidak ada kehangatan seorang nenek yang baru saja melihat cucunya. Yang ada hanyalah kekecewaan yang tidak disembunyikan. Perempuan, ulangnya pelan, seolah kata itu adalah sesuatu yang salah. Nadira menoleh ke arah Arga. Ia mencari sesuatu di wajah suaminya, sedikit saja kebanggaan, atau setidaknya penerimaan. Tapi yang ia temukan justru sama. Dingin. Arga menghela napas panjang, lalu mengalihkan pandangannya. Kita sudah sepakat dari awal, katanya datar. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk tanpa peringatan. Jari Nadira otomatis mengerat di sekitar tubuh bayinya. Sepakat? Suaranya bergetar.
hampir tidak keluar. Maya melangkah lebih dekat, menatap Nadira dengan tatapan yang menusuk. Kami butuh penerus. Anak laki-laki. Itu yang kami harapkan. Setiap kata terasa berat, jatuh satu persatu seperti beban yang menimpa dada Nadira. Ini, Nadira menunduk, menatap bayinya yang tertidur tenang di pelukannya. Ini anak kita. Namun kata-katanya tidak mendapatkan jawaban yang ia harapkan. Tidak ada yang mendekat. Tidak ada yang menyentuh bayi itu. Bahkan sekadar melihatnya dengan kasih sayang pun tidak. Untuk pertama kalinya sejak tangisan itu terdengar, Nadira merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan bahagia. Bukan haru. Melainkan retakan. Retakan kecil di dalam hatinya, yang perlahan mulai membesar. Ia memeluk bayinya lebih erat, seolah hanya mereka berdua yang tersisa di dunia ini. Hari yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan, berubah menjadi awal dari luka yang belum ia pahami sepenuhnya. Penolakan yang menyakitkan. Ruangan itu masih sama, dingin, sunyi, dan terasa asing bagi Nadira. Bayi kecil di pelukannya tertidur lelap, seolah tidak tahu bahwa kehadirannya sedang dipertanyakan. Nadira menatap wajah mungil itu, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Ia mencoba meyakinkan hati, ini hanya salah paham. Ini hanya emosi sesaat. Namun suara itu kembali terdengar. Perempuan? Ulang Maya, kali ini lebih tajam, seolah memastikan sesuatu yang tidak ingin ia dengar. Nadira mengangkat wajahnya perlahan. Iya, jawabnya pelan, mencoba tetap tenang meski dadanya terasa sesak. Maya menghela napas panjang, lalu menggeleng kecil. Tatapannya tidak berubah, tetap dingin, tetap menilai. Ini bukan yang kami harapkan. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa ragu, tanpa beban. Jantung Nadira berdegup lebih cepat. Tangannya refleks memeluk bayinya lebih erat. Ia menoleh ke arah Arga, mencari penyangga, mencari seseorang yang akan berdiri di sisinya. Arga, panggilnya lirih. Arga tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri diam beberapa detik, lalu berjalan mendekat. Namun langkahnya tidak membawa kehangatan, hanya menambah tekanan di ruangan itu. Kita sudah bicarakan ini sebelumnya, katanya akhirnya. Suaranya datar tanpa emosi. Keluarga ini butuh penerus. Nadira menatapnya tak percaya. Dia penerus kita, balasnya pelan. Suaranya mulai bergetar. Dia anakmu. Arga menggeleng pelan, seolah menolak kenyataan itu. Bukan seperti yang kita butuhkan. Kata-kata itu seperti menghantam Nadira tanpa ampun. Ia menelan ludah, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Dia masih bayi, ucapnya hampir berbisik. Dia tidak salah apa-apa. Maya menyilangkan tangan di dada, wajahnya semakin keras. Ini bukan soal salah atau tidak. Ini soal masa depan keluarga. Setiap kata terasa dingin, tanpa ruang untuk perasaan. Nadira terdiam. Untuk sesaat, ia tidak tahu harus berkata apa. Semua yang ia bayangkan, senyuman, pelukan, ucapan selamat, hilang begitu saja, digantikan oleh penolakan yang bahkan tidak berusaha disembunyikan. Ia kembali menatap bayinya. Wajah kecil itu begitu damai, begitu polos. Bagaimana mungkin seseorang bisa menolak kehadiran makhluk sekecil ini? Arga. Nadira mencoba sekali lagi. Suaranya kini penuh harap yang rapuh. Mungkin ini hanya kejutan. Kita bisa. Tidak, potong Arga tegas. Satu kata itu cukup untuk mematahkan segalanya. Ruangan kembali sunyi, namun kali ini sunyi yang menekan. Nadira merasakan sesuatu runtuh di dalam dirinya. Bukan hanya harapan, tapi juga kepercayaan yang selama ini ia pegang. Namun di tengah rasa sakit itu, ia masih bertahan pada satu hal kecil. Harapan. Mungkin mereka hanya terkejut. Mungkin mereka belum siap. Mungkin, setelah waktu berlalu, mereka akan berubah. Ia mengusap lembut kepala bayinya, mencoba tersenyum meski air mata akhirnya jatuh juga. Tidak apa-apa.
bisiknya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada siapapun. Ini hanya sementara. Namun jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai berbisik pelan, bahwa ini bukan sekadar emosi sesaat. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Talak tanpa hati. Langit malam tampak gelap tanpa bintang, seolah ikut menelan sisa harapan yang masih tersisa di hati Nadira. Beberapa hari setelah melahirkan, tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Setiap langkah masih terasa berat, setiap gerakan masih menyisakan nyeri. Namun bukan itu yang paling menyakitkan. Yang paling menyakitkan adalah sikap di dalam rumah itu. Dingin, jauh. Seolah ia dan bayinya hanyalah tamu yang tidak diinginkan. Nadira duduk di tepi tempat tidur, menggendong bayinya yang terlelap. Ia mengusap pelan punggung kecil itu, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Hari-hari terakhir terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Arga tidak lagi berbicara padanya, kecuali seperlunya. Maya bahkan terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya. Namun malam itu terasa berbeda. Langkah kaki terdengar mendekat. Pintu kamar terbuka tanpa ketukan. Arga berdiri di sana. Tatapannya dingin. Tidak ada ragu. Tidak ada kelembutan yang pernah Nadira kenal dulu. Arga. Suara Nadira lirih, penuh harap yang tersisa. Arga tidak menjawab panggilan itu. Ia melangkah masuk beberapa langkah, lalu berhenti. Jarak di antara mereka terasa seperti jurang yang tidak mungkin dijembatani. Kita akhiri saja, ucapnya singkat. Kalimat itu menggantung di udara, berat, menyesakan. Nadira mengerjap, seolah tidak yakin dengan apa yang ia dengar. Apa maksudmu? Arga menarik napas, lalu mengucapkannya tanpa ragu. Aku menjatuhkan talak. Dunia Nadira runtuh dalam 1 detik. Tangannya yang memeluk bayinya bergetar hebat. Suara detak jantungnya terasa menggema di telinga. Ia menatap Arga, berharap ini hanya mimpi buruk, berharap ia akan terbangun kapan saja. Tidak, bisiknya lemah. Jangan bercanda. Aku serius, jawab Arga dingin. Tidak ada emosi dalam suaranya. Tidak ada penyesalan. Seolah yang ia lakukan hanyalah keputusan biasa, bukan sesuatu yang menghancurkan hidup seseorang. Air mata Nadira jatuh tanpa bisa ia tahan. Arga, aku baru saja melahirkan. Suaranya pecah. Ini anak kita, keluarga kita. Namun Arga tetap diam. Tatapannya tidak berubah. Ini bukan yang aku inginkan, katanya akhirnya. Aku butuh penerus. Bukan ini. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari sebelumnya. Bukan ini. Seolah anak yang ia lahirkan, darah dagingnya sendiri, tidak berarti apa-apa. Pintu kembali terbuka. Maya masuk. Wajahnya penuh ketegasan. Sudah selesai? Tanyanya singkat. Arga mengangguk. Maya menatap Nadira sekilas, lalu berkata tanpa rasa iba. Kalau begitu, tidak ada alasan kamu tetap di sini. Nadira membeku. Pergi dari rumah ini, lanjut Maya. Mulai malam ini. Tidak. Nadira menggeleng lemah. Aku belum pulih. Aku tidak punya tempat. Itu bukan urusan kami, potong Maya tajam. Setiap kata seperti menampar tanpa ampun. Nadira memeluk bayinya erat-erat, seolah hanya itu yang tersisa dari hidupnya. Ia menatap Arga untuk terakhir kalinya malam itu, berharap, meski kecil, ada perubahan di wajah pria itu. Namun tidak ada. Hanya dingin. Hanya keputusan yang sudah bulat. Beberapa saat kemudian, Nadira berdiri dengan tubuh gemetar. Ia membawa tas kecil berisi barang seadanya. Langkahnya tertatih, namun tidak ada yang menahan. Tidak ada yang peduli. Pintu rumah itu terbuka. Angin malam menyambutnya dengan dingin yang menusuk. Nadira melangkah keluar, memeluk bayinya yang masih tertidur, mencoba melindungi dari dunia yang tiba-tiba terasa begitu kejam. Di belakangnya, pintu tertutup dengan suara keras, seolah menutup seluruh masa lalunya.
Nadira berdiri di luar, di bawah langit gelap, tanpa arah, tanpa tempat pulang. Air matanya jatuh tanpa henti. Malam itu, bukan hanya pernikahannya yang berakhir, tapi juga hidup yang selama ini ia kenal. Dan untuk pertama kalinya, Nadira benar-benar sendirian. Titik terendah. Hujan turun tipis malam itu, seolah ikut mengaburkan arah langkah Nadira. Ia berjalan tanpa tujuan pasti, hanya berpegangan pada satu hal, bertahan. Bayi kecil di pelukannya sesekali merengek pelan, membuat hatinya teriris setiap kali ia tak mampu memberi lebih dari sekadar dekapan hangat. Tidak ada rumah, tidak ada tempat pulang. Yang tersisa hanya sisa-sisa kekuatan yang terus ia paksa untuk tidak runtuh. Beberapa hari setelah malam itu, Nadira akhirnya menemukan tempat berteduh sederhana. Sebuah kamar kecil dengan dinding kusam dan jendela sempit yang nyaris tak memberi cahaya. Bukan tempat yang layak, tapi cukup untuk melindungi dirinya dan bayinya dari kerasnya dunia luar. Hari-hari berlalu dengan berat. Nadira mulai merasakan apa artinya hidup dalam keterbatasan. Uang yang tersisa semakin menipis. Makanan harus dihemat. Bahkan untuk dirinya sendiri, ia sering memilih menahan lapar demi memastikan bayinya tetap tercukupi. Di luar sana, dunia tidak bersikap lebih baik. Tatapan merendahkan. Bisikan sinis. Pertanyaan-pertanyaan yang menusuk tanpa empati. Masih muda sudah sendiri. Kasihan, ditinggal suami. Pasti ada yang salah. Kata-kata itu tidak diucapkan langsung di hadapannya, tapi cukup keras untuk ia dengar. Dan setiap kali itu terjadi, Nadira hanya diam. Bukan karena ia tidak ingin melawan, tapi karena ia terlalu lelah untuk menjelaskan. Suatu malam, saat bayinya akhirnya tertidur, Nadira duduk di sudut kamar. Punggungnya bersandar pada dinding dingin, matanya kosong menatap lantai. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ia membiarkan dirinya benar-benar merasakan semuanya. Rasa sakit, kehilangan, penghinaan. Air mata jatuh tanpa suara. Kenapa? Bisiknya pelan, suaranya hampir hilang. Kenapa harus seperti ini? Ia menggenggam kain kecil di tangannya, mencoba menahan sesak yang semakin dalam. Bayangan masa lalu terus muncul. Rumah besar, harapan, senyum yang dulu ia kira tulus. Semua itu kini terasa seperti ilusi. Dan ia ditinggalkan tanpa apa-apa. Namun di tengah keheningan itu, tangisan kecil terdengar. Bayi di dekatnya mulai bergerak. Wajahnya sedikit berkerut sebelum akhirnya menangis pelan. Nadira segera bangkit, mendekat, dan menggendongnya. Ia mengusap lembut punggung kecil itu, berusaha menenangkan. Maaf, bisiknya lirih. Maaf, bisiknya lirih. Maaf mama belum bisa kasih semuanya. Bayi itu perlahan tenang di pelukannya. Dan di saat itulah, sesuatu berubah. Nadira menatap wajah kecil itu lebih lama. Mata yang masih terpejam, nafas yang perlahan teratur. Makhluk kecil ini tidak pernah meminta semua ini. Tidak pernah memilih dilahirkan dalam keadaan seperti ini. Namun tetap bertahan. Sama seperti dirinya. Nadira menarik napas dalam. Air matanya masih ada. Tapi kali ini tidak hanya berisi kesedihan. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang mulai tumbuh perlahan. Tidak. Gumamnya pelan. Suaranya lebih tegas. Aku tidak akan terus seperti ini. Ia memeluk bayinya lebih erat. Aku tidak akan biarkan kita dipandang rendah selamanya. Untuk pertama kalinya sejak ia diusir, Nadira merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar bertahan, tapi keinginan untuk bangkit. Di balik luka, di balik rasa sakit yang belum sembuh, muncul sebuah tekad. Kecil, namun nyata. Dan malam itu, di kamar sempit yang nyaris tanpa harapan, sebuah kekuatan mulai lahir dalam diri Nadira. Kekuatan yang suatu hari akan mengubah segalanya. Bangkit perlahan. Pagi datang tanpa banyak perubahan. Kamar sempit itu masih sama. Dinding kusam,
udara pengap, dan suara jalanan yang tak pernah benar-benar sunyi. Namun ada satu hal yang berbeda. Nadira tidak lagi bangun dengan kehampaan. Ia bangun dengan tujuan. Bayi kecil di sampingnya masih tertidur. Nadira menatapnya sejenak, lalu mengusap lembut pipinya. "Kita mulai hari ini," bisiknya pelan, seolah membuat janji yang tak boleh ia langgar. Beberapa hari sebelumnya, ia menghubungi satu-satunya orang yang masih ia percaya, Andre. Sahabat lama yang dulu sering ia abaikan karena terlalu sibuk dengan kehidupannya yang kini telah hancur. Pertemuan mereka sederhana. Tidak ada rasa kasihan di wajah Andre, hanya tatapan serius yang langsung menilai keadaan. "Kamu mau bangkit, atau cuma bertahan?" tanya Andre saat itu, lugas tanpa basa-basi. Nadira terdiam beberapa detik, lalu menjawab pelan, "Aku mau lebih dari sekadar bertahan." Andre mengangguk, seolah itu jawaban yang ia tunggu. "Kalau begitu, kamu harus mulai dari nol. Tidak ada jalan instan." Dan Nadira menerimanya. Hari itu menjadi awal. Pekerjaan pertama Nadira bukan sesuatu yang besar. Ia membantu di usaha kecil milik kenalan Andre, mengurus pesanan, mencatat keuangan sederhana, bahkan mengemas barang dengan tangannya sendiri. Tangan yang dulu terbiasa dengan kenyamanan, kini harus bekerja tanpa henti. Awalnya tidak mudah. Tubuhnya cepat lelah. Pikirannya sering goyah. Bahkan terkadang, saat melihat orang lain datang dengan kehidupan yang lebih baik, rasa sakit itu kembali muncul. Namun setiap kali itu terjadi, Nadira mengingat satu hal. Wajah kecil yang menunggunya pulang. Dan luka yang belum sembuh. Ia tidak ingin kembali ke titik itu. "Fokus," kata Andre suatu hari saat melihat Nadira melamun di depan catatan keuangan. "Bisnis itu bukan soal perasaan, tapi keputusan." Nadira menarik napas dalam, lalu kembali menatap angka-angka di depannya. Ia mulai belajar memahami alur uang, strategi sederhana, cara membaca peluang. Hal-hal yang dulu terasa rumit, kini ia paksa untuk kuasai. Hari berganti hari. Nadira mulai terbiasa dengan ritme baru. Ia bangun lebih pagi, bekerja lebih keras, dan pulang lebih larut. Tidak ada waktu untuk mengeluh. Hanya ada pilihan, maju atau tertinggal. Suatu sore, saat menghitung hasil penjualan, Andre memperhatikannya dengan seksama. "Kamu berubah," katanya tiba-tiba. Nadira mengangkat wajah. "Berubah bagaimana?" Andre menyandar, lalu menjawab singkat, "Kamu tidak lagi terlihat seperti orang yang kalah." Nadira terdiam. Untuk sesaat, ia tidak tahu harus menjawab apa. Namun perlahan, sudut bibirnya terangkat tipis. Bukan senyum bahagia, tapi senyum seseorang yang mulai menemukan kembali dirinya. "Mungkin," ucapnya pelan, "aku memang tidak mau kalah." Di dalam dirinya, luka itu masih ada, masih terasa. Namun kini, luka itu tidak lagi melemahkan. Ia berubah menjadi bahan bakar. Setiap penghinaan yang pernah ia dengar, setiap tatapan merendahkan, setiap kata yang menyakitkan, semua itu ia simpan, bukan untuk dilupakan, tapi untuk dijadikan alasan agar terus melangkah. Malam itu, saat Nadira kembali ke kamar kecilnya, ia duduk di samping bayinya yang terlelap. Ia menatap wajah kecil itu dengan pandangan berbeda. Bukan lagi penuh kecemasan, tapi penuh keyakinan. "Kita belum sampai," bisiknya pelan, "tapi kita sudah mulai." Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh, Nadira tidak merasa takut pada hari esok. Karena kini, ia sedang membangunnya. Pertemuan tak terduga. Hari itu terasa lebih sibuk dari biasanya. Tumpukan pesanan memenuhi meja kecil di depan Nadira. Tangannya bergerak cepat, membungkus barang satu persatu dengan rapi. Keringat tipis terlihat di pelipisnya. Namun ia tidak berhenti. Ia sudah terbiasa dengan ritme seperti ini. Cepat, padat, tanpa ruang untuk lengah. Pesanan tambahan datang lagi. Suara Andre terdengar dari belakang.
Nadira hanya mengangguk. Taruh saja di sini. Nanti aku selesaikan. Andre memperhatikan sejenak, lalu berkata, kamu terlalu memaksakan diri. Aku tidak punya pilihan, jawab Nadira singkat, tanpa mengalihkan pandangan dari pekerjaannya. Belum sempat Andre menanggapi, suara langkah kaki lain terdengar memasuki ruangan. Berbeda. Tenang, tapi tegas. Nadira tidak langsung menoleh, hingga suara itu akhirnya terdengar. Ini yang kamu bilang kemarin. Nadira berhenti sejenak. Ia mengangkat wajah. Seorang pria berdiri di dekat pintu. Penampilannya rapi, sikapnya tenang, namun sorot matanya tajam, mengamati, menilai. Andre mendekat. Nadira, ini Dimas. Nama itu terasa asing, tapi cara pria itu memandang membuat Nadira sedikit tidak nyaman, bukan karena merendahkan, tapi karena terlalu jeli. Dimas melangkah lebih dekat, memperhatikan meja kerja Nadira, lalu hasil kemasan yang sudah tersusun. Kamu yang pegang semuanya? Tanyanya. Iya, jawab Nadira singkat. Dimas mengangguk pelan, lalu mengambil salah satu barang yang sudah dibungkus. Ia memeriksa dengan teliti, tanpa komentar beberapa detik. Nadira menunggu. Biasanya orang akan langsung memuji atau meremehkan. Namun Dimas tidak melakukan keduanya. Rapi, katanya akhirnya. Tapi tidak efisien. Nadira mengerutkan kening. Maksudnya? Dimas menaruh kembali barang itu, lalu menunjuk beberapa bagian meja kerja. Alur kerjamu terlalu panjang. Kamu menghabiskan waktu lebih banyak dari yang seharusnya. Nada bicaranya datar. Bukan mengkritik untuk menjatuhkan, tapi juga bukan untuk menyenangkan. Nadira menatapnya beberapa detik. Ia tidak tersinggung, tapi juga tidak langsung setuju. Ini cara paling aman, balasnya. Aman tidak selalu berarti benar, jawab Dimas cepat. Kalimat itu membuat Nadira terdiam. Andre hanya tersenyum tipis di samping, seolah sudah menduga percakapan ini akan terjadi. Dimas kembali menatap Nadira. Kali ini lebih fokus. Kamu kerja keras. Itu terlihat jelas. Nadira tidak menjawab. Tapi kerja keras tanpa strategi hanya akan membuatmu lelah lebih lama. Ada sesuatu dalam cara Dimas berbicara yang berbeda. Ia tidak bertanya tentang masa lalu Nadira. Tidak menunjukkan rasa iba. Tidak mencoba menghibur. Ia langsung menilai dan menantang. Kamu mau berkembang? Lanjut Dimas. Pertanyaan itu sederhana, tapi terasa berat. Nadira menghela napas pelan. Semua orang mau berkembang. Dimas menggeleng kecil. Tidak. Banyak yang hanya ingin bertahan. Hening sejenak. Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, Nadira merasa seperti sedang dilihat bukan sebagai seseorang yang perlu dikasihani, tapi sebagai seseorang yang diuji. Dan anehnya, ia tidak mundur. Aku tidak mau bertahan, jawab Nadira akhirnya. Suaranya tegas. Aku mau lebih. Sudut bibir Dimas terangkat tipis. Bagus, katanya singkat. Karena kalau kamu tetap seperti ini, kamu tidak akan kemana-mana. Kalimat itu tajam, tapi jujur. Bukannya marah, Nadira justru merasa tertantang. Apa yang harus aku ubah? Tanyanya langsung. Dimas tidak langsung menjawab. Ia melihat sekeliling sekali lagi, lalu kembali ke Nadira. Bukan hanya cara kerjamu, katanya. Cara berpikirmu. Nadira terdiam, menyerap setiap kata. Hari itu, tanpa ia sadari, sesuatu kembali berubah dalam hidupnya. Pertemuan yang tidak direncanakan, namun meninggalkan dampak yang besar. Bukan karena bantuan, bukan karena belas kasihan, tapi karena seseorang akhirnya melihat potensinya, dan tidak ragu untuk mendorongnya lebih jauh. Dan untuk pertama kalinya, Nadira merasa, ia tidak hanya sedang bangkit, ia sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Awal perubahan. Pagi itu datang lebih cepat dari biasanya.
Bukan karena waktu benar-benar berubah, tapi karena Nadira tidak lagi menunggu hari berlalu, ia mengejarnya. Meja kecil di kamarnya kini tidak lagi kosong. Beberapa barang tersusun rapi, catatan keuangan menumpuk di satu sisi, dan sebuah buku penuh coretan strategi terbuka di depannya. Semuanya sederhana, tapi cukup untuk menjadi titik awal. Usaha kecilnya, miliknya sendiri. Nadira menatap daftar pesanan yang belum banyak, lalu menarik napas panjang. Ini baru permulaan, gumamnya pelan. Ia tidak menunggu kesempatan besar datang. Ia menciptakannya. Dengan modal terbatas dan pengetahuan yang masih terus ia pelajari, Nadira mulai menjual produk secara mandiri. Ia memanfaatkan apa yang ia punya, ketelitian, ketekunan, dan keberanian untuk mencoba. Hari-harinya berubah total. Bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan barang, mencatat pesanan, mengatur pengiriman, belajar strategi pemasaran dari apapun yang bisa ia akses. Dan di sela semua itu, mengurus bayinya tanpa bantuan siapapun. Tidak ada waktu untuk istirahat panjang. Tidak ada ruang untuk menyerah. Tubuhnya sering terasa lelah. Tangannya kadang gemetar karena kelelahan. Bahkan ada hari di mana ia hampir tidak sempat duduk. Namun setiap kali rasa lelah itu datang, bayangan masa lalu ikut muncul. Suara Maya yang dingin. Tatapan Arga yang merendahkan. Kalimat-kalimat yang dulu menghancurkan dirinya. Bukan yang kami butuhkan. Kamu tidak cukup. Kata-kata itu tidak hilang. Ia menyimpannya. Dan kini, ia menggunakannya sebagai bahan bakar. Suatu malam, saat Nadira masih sibuk membungkus pesanan terakhir, Andre datang membawa beberapa barang tambahan. Kamu tidak berhenti? Tanyanya, melihat kondisi Nadira yang jelas kelelahan. Nadira menggeleng tanpa menoleh. Belum selesai. Andre mendekat, lalu menaruh barang itu di meja. Kamu bisa jatuh kalau terus seperti ini. Lebih baik jatuh saat berusaha, jawab Nadira singkat, daripada diam dan tidak kemana-mana. Andre terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Kamu benar-benar berubah, katanya. Nadira berhenti sejenak. Ia menatap tangannya sendiri, tangan yang kini penuh bekas kerja keras. Bukan berubah, ucapnya pelan. Aku hanya tidak mau kembali ke titik itu. Hening sejenak. Di luar, suara malam terdengar samar. Di dalam, hanya ada suara kertas dan langkah kecil dari bayi yang mulai bergerak di tempat tidurnya. Nadira segera menghampiri, mengangkatnya dengan lembut. Wajahnya yang lelah sedikit melunak. Semua ini untuk kamu, bisiknya. Ia kembali ke meja, melanjutkan pekerjaannya tanpa ragu. Pesanan demi pesanan mulai bertambah. Perlahan, tapi pasti. Usaha kecil itu mungkin belum besar. Belum dikenal banyak orang. Namun bagi Nadira, ini lebih dari sekadar bisnis. Ini adalah bukti bahwa ia bisa berdiri sendiri. Bahwa ia tidak lagi bergantung. Bahwa ia tidak lagi wanita yang dulu diusir tanpa harga diri. Setiap langkah kecil yang ia ambil adalah perlawanan. Setiap keberhasilan sekecil apapun adalah kemenangan. Dan di balik semua itu, luka yang dulu menghancurkannya kini telah berubah. Bukan lagi beban, tapi kekuatan yang mendorongnya untuk terus maju. Awal perubahan itu tidak terlihat besar. Namun Nadira tahu, ini adalah langkah pertama menuju sesuatu yang tidak akan bisa dihentikan. Ujian kepercayaan. Keberhasilan kecil yang mulai Nadira rasakan tidak bertahan lama. Suatu pagi, ia duduk di depan catatan keuangannya dengan wajah yang tidak lagi setenang biasanya. Angka-angka di sana tidak berpihak padanya. Pengeluaran meningkat, sementara pemasukan justru melambat. Pesanan yang dulu perlahan naik, tiba-tiba menurun. Beberapa pelanggan tidak kembali. Beberapa komplain mulai muncul. Dan untuk pertama kalinya sejak ia memulai, Nadira merasakan sesuatu yang dulu pernah ia rasakan. Takut.
Ia menatap tumpukan barang yang belum terjual. Tangannya menggenggam pulpen lebih erat, seolah mencoba menahan kenyataan yang mulai terasa berat. Ada yang salah, gumamnya pelan. Hari itu terasa lebih panjang. Setiap jam berlalu tanpa kepastian. Ia mencoba menawarkan produk lebih agresif, menghubungi pelanggan lama, bahkan menurunkan harga. Namun hasilnya tidak seperti yang ia harapkan. Malam datang, tanpa perubahan berarti. Nadira duduk diam di depan meja, tubuhnya lelah, pikirannya penuh. Untuk pertama kalinya, keraguan muncul. Kalau aku gagal, bisiknya lirih. Bayangan masa lalu kembali menghantui. Kata-kata merendahkan, tatapan dingin. Dan kini, kenyataan seolah mendekatkan dirinya kembali ke titik itu. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Nafasnya berat. Namun suara kecil dari samping membuatnya tersadar. Bayinya bergerak pelan, mengeluarkan suara lirih seperti memanggil. Nadira segera menoleh. Ia mendekat, mengangkatnya, dan memeluknya erat. Dan di saat itulah, sesuatu di dalam dirinya menolak untuk runtuh. Tidak, bisiknya pelan, namun kali ini lebih tegas. Aku tidak akan berhenti di sini. Keesokan harinya, Nadira menemui Andre. Aku kehilangan arah, katanya jujur, tanpa menyembunyikan apapun. Andre tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Nadira beberapa detik, lalu berkata, "Bagus." Nadira mengerutkan kening. "Bagus. Kamu akhirnya sadar ada masalah," lanjut Andre tenang. "Itu langkah pertama." Nadira terdiam. Selama ini ia terlalu fokus bekerja keras, hingga lupa melihat apakah caranya benar. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya. Andre mendorong catatan keuangan ke arahnya. "Kita lihat dari awal. Di mana kamu salah?" Hari itu menjadi titik balik. Bukan karena masalahnya langsung selesai, tapi karena Nadira mulai belajar sesuatu yang lebih penting dari sekadar bekerja keras. Berpikir. Ia mulai menganalisis produknya, menilai harga, memahami kebutuhan pelanggan, mencari tahu kenapa orang membeli, dan kenapa mereka berhenti. Tidak mudah. Banyak kesalahan yang harus ia akui. Banyak keputusan yang ternyata keliru. Namun kali ini, Nadira tidak menghindar. Ia menghadapi semuanya. Beberapa hari kemudian, Dimas kembali datang. Ia melihat perubahan di meja kerja Nadira. Lebih rapi, lebih terstruktur. "Kamu belajar," katanya singkat. Nadira mengangguk. "Aku hampir gagal." Dimas tidak terlihat terkejut. Hampir gagal itu normal. Ia mengambil salah satu catatan, lalu melihat sekilas. "Yang tidak normal, kalau kamu tidak belajar dari itu." Nadira menatapnya. Kali ini, tidak ada rasa tersinggung. Hanya pemahaman. "Aku mengerti sekarang," ucapnya pelan. "Ini bukan cuma soal kerja keras." Dimas mengangguk. "Ini soal keputusan yang tepat." Hening sejenak. Nadira menarik napas dalam. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya sekarang. Bukan lagi hanya tekad, tapi arah. Bisnisnya memang belum sepenuhnya pulih. Namun ia tidak lagi takut. Karena kini, ia tahu, kegagalan bukan akhir, tapi bagian dari proses. Dan untuk pertama kalinya, Nadira benar-benar memahami bagaimana cara bertahan dan berkembang. Ujian itu tidak menghancurkannya, justru membentuknya. Menjadi lebih kuat, lebih tajam, dan lebih siap untuk melangkah lebih jauh. Langkah besar. Perubahan itu mulai terasa. Bukan hanya di cara Nadira bekerja, tapi di cara ia melihat peluang. Meja kecilnya kini dipenuhi catatan yang lebih terarah. Setiap keputusan ia pikirkan, setiap langkah ia rencanakan. Ia tidak lagi sekadar menjalankan usaha, ia mulai mengendalikannya. Namun, dunia di luar sana, jauh lebih besar dari yang selama ini ia bayangkan. Dan hari itu,
Pintu menuju dunia itu terbuka. Dimas datang lebih awal dari biasanya. Tidak banyak bicara, tapi sorot matanya menunjukkan sesuatu yang berbeda, seolah ia sudah memutuskan sesuatu. Ada kesempatan, katanya langsung. Nadira yang sedang mencatat pesanan berhenti. Kesempatan apa? Dimas tidak langsung menjawab. Ia meletakkan sebuah map di atas meja. Distributor besar sedang mencari mitra baru. Mereka butuh supplier tambahan. Nadira menatap map itu beberapa detik, lalu kembali ke Dimas. Dan kamu pikir, aku siap? Dimas mengangkat bahu ringan. Aku tidak pikir. Aku lihat. Jawaban itu singkat, tapi cukup membuat Nadira terdiam. Selama ini, banyak orang meragukannya. Tapi Dimas tidak pernah bertanya apakah ia mampu. Ia langsung menguji. Kapasitas mereka besar, lanjut Dimas. Standar mereka tinggi. Kalau kamu masuk, kamu tidak bisa kerja setengah-setengah. Nadira menarik napas dalam. Ia membuka map itu perlahan, membaca setiap detail di dalamnya. Jumlah permintaan, standar kualitas, sistem distribusi. Semakin ia membaca, semakin jelas satu hal. Ini bukan peluang kecil. Ini lompatan besar. Nadira berhenti sejenak. Kalau aku gagal. Dimas menatapnya tanpa ragu. Kamu akan gagal kalau kamu tidak ambil. Hening. Kalimat itu menggantung di udara. Sederhana tapi menekan. Nadira menutup map itu perlahan. Tangannya sedikit bergetar. Bukan karena takut, tapi karena menyadari besarnya risiko. Namun di balik itu, ada sesuatu yang lain. Kesempatan. Kesempatan untuk keluar dari lingkaran kecil yang selama ini ia jalani. Kesempatan untuk membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar bertahan. Aku ambil, ucapnya akhirnya, tegas. Dimas mengangguk tipis. Tidak ada pujian, hanya pengakuan diam bahwa keputusan itu sudah tepat. Hari-hari berikutnya berubah drastis. Nadira mulai menyesuaikan produksinya. Ia meningkatkan kualitas, mempercepat alur kerja, dan memastikan setiap detail memenuhi standar yang diminta. Tekanannya jauh lebih besar. Kesalahan kecil bisa berakibat besar. Namun Nadira tidak mundur. Ia justru semakin fokus. Andre yang melihat perubahan itu hanya bisa menggeleng kecil. Sekarang kamu main di level berbeda. Nadira tidak menyangkal. Kalau aku tetap di tempat yang sama, aku tidak akan kemana-mana. Malam-malamnya semakin panjang. Pekerjaannya semakin banyak. Namun kali ini, lelahnya terasa berbeda. Bukan lelah karena bertahan, tapi lelah karena berkembang. Hari pengiriman pertama akhirnya tiba. Nadira berdiri di depan barang-barang yang sudah siap, memeriksa semuanya sekali lagi. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Dimas berdiri di sampingnya, memperhatikan tanpa banyak bicara. Kamu gugup? Tanyanya singkat. Nadira mengangguk jujur. Iya. Dimas menatap ke depan. Bagus. Artinya kamu sadar ini penting. Truk pengiriman datang. Satu persatu barang diangkat. Setiap kotak yang pergi membawa lebih dari sekadar produk. Ia membawa harapan dan pembuktian. Saat truk itu akhirnya pergi, Nadira berdiri diam beberapa saat. Ia menarik napas panjang, mencoba menyerap momen itu. Langkah kecil yang dulu ia mulai, kini telah membawanya ke titik ini. Ini baru awal, ucapnya pelan. Dimas menoleh sedikit. Memang. Untuk pertama kalinya, Nadira benar-benar masuk ke dunia yang lebih luas. Dunia yang penuh persaingan, penuh risiko, namun juga penuh kemungkinan. Dan kali ini, ia tidak lagi sekadar bertahan di dalamnya. Ia siap untuk bersaing. Nama yang mulai dikenal. Perubahan itu akhirnya terlihat jelas. Bukan hanya dari angka di catatan keuangan, tapi dari cara orang mulai menyebut namanya. Pesanan yang dulu datang satu persatu, kini mengalir tanpa jeda.
Teleponnya jarang sepi. Pesan masuk terus berdatangan, menanyakan produk, kerjasama, bahkan peluang baru. Usaha kecil yang dulu ia bangun di kamar sempit, kini telah berkembang jauh melampaui bayangannya sendiri. Nadira berdiri di ruang kerja yang lebih luas, masih sederhana, tapi jauh berbeda dari sebelumnya. Meja kerjanya lebih tertata, prosesnya lebih rapi, dan tim kecil mulai terbentuk untuk membantunya. Ia tidak lagi bekerja sendirian, namun tanggung jawabnya justru semakin besar. Pesanan minggu ini naik lagi, kata Andre sambil membawa laporan. Nadira menerima berkas itu, membaca cepat, lalu mengangguk pelan. Kita tambah produksi, tapi kualitas tetap nomor 1. Andre tersenyum tipis. Kamu sekarang mulai bicara seperti pemilik bisnis besar. Nadira tidak langsung menjawab. Ia hanya menutup berkas itu perlahan. Aku hanya tidak mau kehilangan apa yang sudah susah payah aku bangun. Di luar sana, nama Nadira mulai beredar. Bukan sebagai wanita yang pernah jatuh. Bukan sebagai seseorang yang dikasihani. Tapi sebagai pengusaha muda yang mampu bertahan dan berkembang. Beberapa mitra bisnis mulai menyebutnya dengan hormat. Beberapa pesaing mulai memperhatikannya. Dan beberapa orang yang dulu meremehkannya mulai diam. Namun kesuksesan itu tidak datang tanpa tekanan. Semakin besar usahanya, semakin besar pula tantangannya. Setiap keputusan membawa risiko. Setiap langkah diawasi. Kesalahan kecil bisa berdampak besar. Suatu sore, Nadira menghadiri pertemuan bisnis pertamanya di tempat yang lebih formal. Ruangan itu dipenuhi orang-orang yang sudah lama berada di dunia ini. Tatapan mereka berbeda. Menilai, mengukur. Beberapa bahkan tampak meragukan. Dia yang baru itu? Bisik seseorang, cukup pelan namun masih terdengar. Nadira tidak bereaksi. Ia melangkah masuk dengan tenang, duduk di tempatnya, dan membuka catatan yang sudah ia siapkan. Saat pembahasan dimulai, ia tidak menunggu lama. Ia berbicara. Tegas. Terarah. Tanpa ragu. Semua yang ia pelajari selama ini, dari kesalahan, dari tekanan, dari perjuangan, terlihat dalam setiap kalimatnya. Ruangan itu perlahan berubah. Tatapan meragukan mulai bergeser menjadi perhatian. Bisikan berhenti. Dan untuk pertama kalinya, mereka tidak melihatnya sebagai yang baru. Mereka melihatnya sebagai pesaing. Setelah pertemuan itu selesai, Dimas mendekat. Kamu tidak gugup? Tanyanya. Nadira tersenyum tipis. Aku sudah pernah berada di titik lebih rendah dari ini. Dimas mengangguk. Itu terlihat. Hening sejenak. Nadira menatap ke depan, pikirannya melayang sejenak ke masa lalu, ke kamar sempit, ke malam penuh air mata, ke kata-kata yang dulu meruntuhkannya. Kini, semuanya terasa jauh. Bukan karena ia melupakan, tapi karena ia telah melampaui. Malam itu, saat ia kembali bekerja, Nadira duduk sejenak di kursinya. Ia menatap sekeliling. Ruang kerja, aktivitas timnya, tumpukan pesanan yang terus bertambah. Semua ini nyata. Dan ini adalah hasil dari setiap langkah yang tidak pernah ia hentikan. Nama itu, gumamnya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Kini, nama Nadira tidak lagi asing. Ia mulai dikenal. Bukan karena masa lalunya, tapi karena siapa dirinya sekarang. Seseorang yang pernah hancur, dan memilih untuk bangkit lebih kuat. Dan perjalanan ini masih jauh dari selesai. Masa lalu kembali. Siang itu berjalan seperti biasa. Ruang kerja Nadira dipenuhi aktivitas. Suara percakapan tim, bunyi kertas, dan notifikasi yang terus masuk menjadi irama baru dalam hidupnya. Semua terasa terkendali, terarah. Hingga satu kalimat mengubah segalanya. Nama perusahaan ini familiar, ujar Andre sambil menatap sebuah dokumen kerjasama yang baru masuk. Nadira yang sedang memeriksa laporan tidak langsung menoleh. Perusahaan mana?
Andre menggeser berkas itu ke arahnya. Coba lihat sendiri. Nadira mengambil dokumen itu dengan tenang. Namun ketenangan itu hanya bertahan beberapa detik. Matanya berhenti pada satu nama. Nama yang tidak pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Tangannya sedikit mengeras saat memegang kertas itu. Perusahaan keluarga Arga. Ruangan yang tadinya terasa biasa, tiba-tiba menjadi sempit. Semua suara di sekitarnya seperti menjauh. Yang tersisa hanya detak jantungnya sendiri. Mereka berkembang cepat, lanjut Andre, tanpa menyadari sepenuhnya apa yang sedang terjadi di dalam diri Nadira. Beberapa proyek besar mereka ambil belakangan ini. Nadira tidak langsung menjawab. Matanya masih terpaku pada dokumen itu. Setiap huruf terasa seperti membuka kembali sesuatu yang selama ini ia simpan rapat. Bayangan masa lalu muncul begitu saja. Malam gelap. Pintu yang tertutup. Suara dingin tanpa penyesalan. Dan dirinya, yang berdiri tanpa arah. Nadira menutup berkas itu perlahan. Ia menarik napas dalam. Luka itu masih ada. Masih terasa. Namun kali ini, tidak sama. Kamu kenal mereka? Tanya Andre akhirnya, memperhatikan perubahan ekspresi Nadira. Nadira mengangkat wajah. Tatapannya tidak lagi kosong. Iya, jawabnya singkat. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada emosi berlebihan. Hanya satu kata, yang menyimpan banyak hal. Andre mengangguk pelan, seolah mengerti bahwa ini bukan sekadar pertemuan bisnis biasa. Kalau begitu, kita harus hati-hati, katanya. Nadira tidak langsung menjawab. Ia kembali membuka berkas itu, tapi kali ini dengan cara berbeda. Bukan sebagai seseorang yang terluka, tapi sebagai seseorang yang menilai. Mereka kuat di distribusi, gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Tapi terlalu bergantung pada jaringan lama. Andre menatapnya. Kamu serius mau analisis mereka? Nadira menutup berkas itu sekali lagi, lalu menatap lurus ke depan. Aku tidak akan menghindar, katanya tegas. Hening sejenak. Ada sesuatu yang berubah dalam nada suaranya. Bukan lagi rasa takut, bukan lagi keraguan, melainkan ketenangan yang lahir dari kekuatan. Masa lalu itu, lanjutnya pelan, tidak bisa aku hapus. Ia berdiri dari kursinya, berjalan perlahan ke jendela, menatap keluar. Tapi itu juga tidak akan menghentikanku. Cahaya siang masuk melalui jendela, menerangi wajahnya yang kini jauh berbeda dari wanita yang dulu diusir tanpa daya. Ia tidak lagi rapuh. Ia tidak lagi mencari pengakuan. Ia sudah membuktikan dirinya. Dan kini, ketika masa lalu itu kembali, ia tidak mundur. Ia bersiap. Kalau suatu hari kita harus berhadapan, kata Nadira tanpa menoleh, aku ingin itu terjadi saat aku sudah benar-benar siap. Andre tersenyum tipis. Dari yang aku lihat sekarang, kamu sudah. Nadira tidak menjawab. Namun di dalam hatinya, ia tahu. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah awal dari sesuatu yang dulu ia pikir telah berakhir. Masa lalu telah kembali. Namun kali ini, Nadira tidak lagi menjadi korban di dalamnya. Rencana balasan. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Di ruang kerjanya, Nadira duduk sendirian. Lampu meja menjadi satu-satunya cahaya yang menerangi tumpukan dokumen di depannya. Tidak ada suara tim. Tidak ada gangguan. Hanya dirinya dan pikirannya yang semakin tajam. Berkas tentang perusahaan Arga terbuka di hadapannya. Bukan lagi sekadar nama. Bukan lagi sekadar masa lalu. Kini, itu adalah target. Nadira menelusuri setiap detail. Laporan distribusi, pola kerjasama, hingga pergerakan pasar mereka. Semakin ia membaca, semakin jelas satu hal. Mereka besar, tapi tidak sempurna. Ada celah, gumamnya pelan. Ia mengambil pulpen, mulai menandai bagian-bagian penting. Titik lemah dalam sistem distribusi.
ketergantungan pada beberapa mitra utama, strategi lama yang tidak banyak berubah. Semua itu terlihat jelas di matanya sekarang. Berbeda dengan dulu. Dulu ia melihat dunia mereka sebagai sesuatu yang tidak bisa disentuh. Sekarang, ia melihatnya sebagai sesuatu yang bisa dikalahkan. Pintu terbuka pelan. Andre masuk, membawa 2 cangkir minuman hangat. Ia berhenti sejenak saat melihat Nadira masih duduk di posisi yang sama. "Kamu belum pulang?" tanyanya. Nadira tidak menoleh. "Belum selesai." Andre mendekat, meletakkan cangkir di sampingnya. Matanya menangkap dokumen yang sedang dibaca Nadira. Ia langsung mengerti. "Kamu serius?" katanya pelan. Nadira akhirnya mengangkat wajah. Tatapannya tenang, tapi dalam. "Aku tidak mau ini berhenti di sini," ucapnya. "Ini." Andre mengangkat alis. "Semua yang terjadi," jawab Nadira. "Apa yang mereka lakukan bukan sekadar kesalahan." Hening sejenak. Andre menarik kursi, duduk di seberangnya. "Jadi kamu ingin balas dendam?" Nadira tidak langsung menjawab. Ia menatap kembali dokumen di depannya, lalu menggeleng kecil. "Bukan dendam," katanya pelan. "Keadilan." Andre menyandarkan tubuhnya. Perbedaannya tipis. Nadira tersenyum tipis. "Aku tahu." Ia kembali fokus pada catatannya. "Aku tidak akan menjatuhkan mereka dengan cara kotor," lanjutnya. "Aku akan mengalahkan mereka dengan cara yang mereka tidak bisa hindari." Andre memperhatikan dengan seksama. "Strategi." Nadira mengangguk. Ia menunjuk beberapa bagian di dokumen. "Mitra utama mereka ini dan ini. Kalau kita ambil alih, distribusi mereka akan terganggu." Andre mencondongkan tubuh. "Itu bukan langkah kecil." "Aku juga tidak sedang bermain kecil," jawab Nadira tenang. Setiap kata yang keluar darinya terdengar terukur. Tidak emosional. Tidak terburu-buru. Ini bukan keputusan sesaat. Ini adalah rencana. Hari-hari berikutnya diisi dengan pergerakan yang lebih terarah. Nadira mulai memperluas jaringan. Ia menjalin komunikasi dengan mitra yang selama ini bekerja sama dengan perusahaan Arga. Bukan dengan paksaan. Bukan dengan tekanan. Tapi dengan penawaran yang lebih baik. Lebih jelas. Lebih menguntungkan. Ia tidak menyerang secara langsung. Ia menggeser perlahan. Dan setiap langkah yang ia ambil memiliki tujuan. Suatu malam, saat semua rencana mulai tersusun, Nadira berdiri di depan jendela ruang kerjanya. Lampu kota terlihat dari kejauhan. Tenang, namun penuh persaingan. "Ini baru awal," gumamnya pelan. Bayangan masa lalu kembali muncul, tapi kali ini tidak menyakitkan. Justru mengingatkan tentang siapa dirinya dulu. Dan siapa dirinya sekarang. Ia bukan lagi wanita yang diusir tanpa daya. Ia bukan lagi seseorang yang menunggu belas kasihan. Ia adalah seseorang yang memilih jalannya sendiri. Dan kini, ia tahu persis kemana arah langkahnya. Rencana itu telah dimulai. Perlahan. Diam-diam. Namun pasti. Dan ketika waktunya tiba, dunia Arga akan runtuh. Bukan karena kebetulan, tapi karena strategi yang telah disusun dengan sempurna. Serangan pertama. Langkah pertama selalu yang paling menentukan. Dan Nadira tidak melakukannya dengan terburu-buru. Semua sudah ia hitung. Semua sudah ia siapkan. Pagi itu, ia duduk di ruang rapat kecil bersama Andre. Di meja, beberapa dokumen tersusun rapi, profil mitra, data kerjasama, hingga riwayat transaksi perusahaan Arga. "Mulai dari yang ini," kata Nadira sambil menunjuk satu nama. Andre melihat sekilas. "Mitra lama mereka." "Justru itu," jawab Nadira tenang. "Kalau yang lama saja bisa goyah, yang lain akan ikut berpikir ulang." Tidak ada emosi dalam suaranya.
Hanya strategi. Pertemuan pertama berlangsung sederhana. Tidak ada tekanan. Tidak ada upaya menjatuhkan pihak manapun. Nadira datang dengan satu hal, penawaran yang lebih baik, lebih efisien, lebih menguntungkan. Dan yang paling penting, lebih jelas arahnya. Ia berbicara dengan tenang, menyampaikan setiap poin tanpa berlebihan. Semua yang ia tawarkan berbasis data, bukan janji kosong. Mitra itu tidak langsung menjawab. Namun dari cara mereka mendengarkan, Nadira tahu, pintu sudah mulai terbuka. Beri kami waktu, kata salah satu dari mereka di akhir pertemuan. Nadira mengangguk. Tentu. Ia tidak memaksa. Karena ia tahu, keputusan besar tidak datang dari tekanan, tapi dari keyakinan. Beberapa hari kemudian, jawaban itu datang. Dan seperti yang ia perkirakan, mereka setuju. Andre membaca pesan itu dengan ekspresi tidak percaya. Cepat juga. Nadira hanya tersenyum tipis. Bukan cepat. Mereka sudah lama butuh alasan untuk pindah. Itu baru awal. Langkah berikutnya mulai bergerak. Satu persatu, Nadira mendekati mitra lain. Strateginya sama, tidak menyerang, tidak menjatuhkan, hanya menunjukkan bahwa ada pilihan yang lebih baik. Dan perlahan, pilihan itu mulai diambil. Di sisi lain, dampaknya mulai terasa. Perusahaan Arga kehilangan satu mitra, lalu dua, lalu beberapa lagi. Tidak sekaligus, tapi cukup untuk mengganggu alur yang selama ini stabil. Suatu sore, Andre masuk dengan langkah cepat. Mereka mulai merespons, katanya. Nadira yang sedang membaca laporan tidak terlihat terkejut. Seharusnya memang begitu. Andre meletakkan berkas di meja. Distribusi mereka mulai tersendat. Beberapa pengiriman terlambat. Nadira menutup dokumennya perlahan. Inilah yang ia tunggu. Bukan kehancuran langsung, tapi retakan. Ini belum selesai, katanya pelan. Andre menatapnya. Kamu tidak merasa ini terlalu jauh? Pertanyaan itu menggantung sejenak. Nadira mengangkat wajah. Tatapannya tenang. Aku tidak melakukan apapun yang salah, jawabnya. Aku hanya menawarkan sesuatu yang lebih baik. Dan itu benar. Ia tidak menjatuhkan. Ia tidak memaksa. Ia hanya menggantikan. Malam itu, Nadira berdiri di ruang kerjanya, menatap catatan yang terus berubah. Nama-nama mitra yang kini berada di pihaknya semakin bertambah. Sementara di sisi lain, fondasi yang dulu tampak kuat mulai goyah. Ia tidak tersenyum lebar, tidak merayakan, karena ia tahu, ini baru serangan pertama. Masih banyak yang harus dilakukan. Namun satu hal sudah pasti, pergerakan ini tidak lagi bisa dihentikan. Dan untuk pertama kalinya, Nadira benar-benar melihat bagaimana sesuatu yang besar bisa runtuh. Bukan karena satu pukulan, tapi karena kehilangan satu persatu hal yang menopangnya. Kekacauan di pihak Arga. Ruang rapat itu tidak lagi setenang biasanya. Berkas-berkas terbuka di atas meja. Angka-angka yang dulu stabil kini berubah menjadi deretan masalah. Suasana terasa tegang, dipenuhi napas berat dan tatapan gelisah. Arga berdiri di ujung meja, rahangnya mengeras. Kenapa bisa seperti ini? Suaranya tajam, menahan emosi yang mulai meluap. Tidak ada yang langsung menjawab. Beberapa orang di ruangan itu saling bertukar pandang. Mereka tahu masalahnya, tapi tidak ada yang berani mengatakannya secara langsung. Distribusi terganggu, jawab salah satu staf akhirnya. Suaranya hati-hati. Beberapa mitra memutus kerjasama secara tiba-tiba. Tiba-tiba? Ulang Arga. Nadanya meninggi. Tidak ada yang benar-benar tiba-tiba. Ia memukul meja dengan telapak tangannya. Suara itu menggema di ruangan. Ini kelalaian. Lanjutnya. Kalian tidak menjaga hubungan dengan mereka. Staf itu menunduk.
Kami sudah mencoba mempertahankan, tapi mereka mendapatkan penawaran yang lebih baik. Kalimat itu membuat Arga terdiam sejenak. Lebih baik. Kata yang sederhana, tapi cukup untuk mengusik pikirannya. Pintu ruang rapat terbuka. Maya masuk dengan langkah cepat. Wajahnya menunjukkan ketidaksabaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya tanpa basa-basi. Arga menghela napas panjang. Mitra kita mulai mundur. Maya langsung bereaksi. Bagaimana bisa? Mereka sudah lama bekerja sama dengan kita. Justru itu masalahnya, balas Arga tajam. Kita terlalu bergantung pada mereka. Namun Maya tidak menerima itu. Ia menoleh ke arah staf lain dengan tatapan tajam. Ini pasti kesalahan kalian. Kalian tidak becus mengurus semuanya. Ruangan kembali sunyi. Tidak ada yang membela diri. Tidak ada yang berani melawan. Namun di balik diam itu, ada kenyataan yang tidak bisa disembunyikan. Masalah ini tidak muncul begitu saja. Ini adalah akumulasi dari keputusan-keputusan yang diabaikan, dari strategi yang tidak diperbarui, dari kepercayaan diri yang berubah menjadi kelengahan. Namun Maya tidak melihat itu. Ia terus menyalahkan. Perbaiki semuanya. Perintahnya. Hubungi mereka lagi. Tawarkan apapun. Staf itu ragu. Kami sudah mencoba, tapi mereka menolak. Maya menatap tajam. Kalau begitu, cari yang lain. Arga berdiri diam. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung menyela. Pikirannya mulai bekerja. 1 mitra pergi, bisa dianggap biasa. 2, masih bisa diatasi. Tapi ini terlalu terarah, terlalu rapi. Seolah ada seseorang yang tahu persis apa yang harus diserang. Ini bukan kebetulan, gumamnya pelan. Maya menoleh. Apa maksudmu? Arga tidak langsung menjawab. Ia menatap laporan di depannya, lalu mengingat satu hal. Beberapa mitra yang pergi, berpindah ke satu pihak yang sama. Namun ia belum menyebutkan nama itu. Belum. Sementara itu, kekacauan mulai menyebar. Pengiriman terlambat. Klien mulai mempertanyakan. Kepercayaan perlahan menurun. Apa yang dulu terlihat kokoh, kini mulai retak dari dalam. Dan yang paling berbahaya, mereka tidak sepenuhnya sadar siapa yang sedang menggerakkan semuanya. Maya masih berbicara, menyalahkan semua orang di ruangan itu. Namun Arga kini diam. Tatapannya berubah. Bukan lagi marah tanpa arah, tapi mulai curiga. Sesuatu sedang terjadi. Dan kali ini, mereka tidak lagi memegang kendali. Tekanan tanpa henti. Perubahan di pasar semakin terasa. Bukan lagi sekadar pergeseran kecil, tapi tekanan yang konsisten dan semakin dalam. Di ruang kerjanya, Nadira berdiri di depan papan strategi. Beberapa nama mitra telah berpindah ke sisinya. Beberapa lainnya masih bertahan di pihak Arga, namun tidak lagi sekuat dulu. Ini berikutnya, kata Nadira sambil menunjuk satu titik di papan. Andre melihatnya, lalu mengangguk pelan. Distribusi wilayah mereka yang paling padat dan paling rentan, tambah Nadira tenang. Ia tidak terburu-buru. Setiap langkah diambil dengan perhitungan. Setiap celah dimanfaatkan. Setelah mengambil alih beberapa mitra utama, Nadira mulai menekan dari sisi lain. Ia mempercepat distribusinya sendiri, meningkatkan layanan, dan memastikan tidak ada ruang bagi pesaing untuk kembali masuk. Bukan sekadar menyerang. Ia menutup semua pintu. Beberapa klien yang dulu setia pada perusahaan Arga mulai berpindah. Bukan karena dipaksa, tapi karena pilihan yang ada di depan mereka. Lebih baik, lebih stabil, lebih meyakinkan. Kerugian mereka mulai terlihat, kata Andre suatu sore, sambil menyerahkan laporan terbaru. Nadira membaca cepat. Angka-angka itu tidak perlu dijelaskan panjang. Penurunan, keterlambatan,
Pembatalan. Semua mulai terlihat jelas. Ini baru efek awal, ucap Nadira pelan. Andre menatapnya. Kamu benar-benar tidak memberi mereka ruang. Ya. Nadira mengangkat wajah. Tatapannya tetap tenang. Kalau aku beri ruang, mereka akan kembali, jawabnya singkat. Dan itu bukan asumsi. Itu pengalaman. Ia pernah berada di posisi lemah. Ia tahu bagaimana rasanya kehilangan kendali. Dan kini, ia tidak akan membiarkan hal yang sama terjadi pada dirinya. Di sisi lain, tekanan itu mulai terasa berat. Perusahaan Arga tidak hanya kehilangan mitra, tapi juga kehilangan ritme. Operasional terganggu. Kepercayaan mulai goyah. Dan yang paling berbahaya, kerugian mulai menumpuk. Suatu malam, Nadira kembali memeriksa laporan. Ia duduk diam beberapa saat, membaca setiap detail. Tidak ada senyum puas. Tidak ada euforia kemenangan. Hanya fokus. Karena baginya, ini belum selesai. Masih ada beberapa titik kuat mereka, gumamnya pelan. Andre yang berdiri di dekatnya mengangguk. Kalau itu jatuh, selesai sudah. Nadira menutup berkas itu perlahan. Belum, katanya. Belum selesai, sampai semuanya benar-benar runtuh. Nada suaranya tidak keras, namun tegas. Tekanan yang ia bangun bukan sesuatu yang datang sekali lalu hilang. Ini tekanan yang terus bergerak, terus mendorong, terus mempersempit ruang. Hari demi hari, efeknya semakin jelas. Arga dan timnya mulai bereaksi lebih agresif, menawarkan diskon, mencoba mempertahankan klien, mencari solusi cepat. Namun semuanya terasa terlambat, karena lawan mereka tidak lagi bergerak secara acak. Ia bergerak dengan arah, dengan tujuan, dengan strategi yang tidak memberi celah. Malam itu, Nadira berdiri di depan jendela ruang kerjanya. Lampu kota terlihat seperti biasa. Namun di balik ketenangan itu, ada pertarungan yang sedang berlangsung. Dan ia berada di tengahnya. Bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai pengendali. Tekanan itu tidak akan berhenti. Tidak sekarang. Tidak sampai semuanya selesai. Dan perlahan, tanpa suara besar, tanpa drama berlebihan, sebuah usaha besar mulai runtuh. Dari dalam, kejatuhan. Tidak ada suara ledakan. Tidak ada kehancuran yang dramatis. Hanya satu hal, kehilangan, yang datang bertahap, lalu sekaligus. Di kantor yang dulu ramai, suasana kini berubah sunyi. Meja-meja masih ada, berkas masih tersusun, namun tidak lagi bergerak. Aktivitas yang dulu padat kini terasa kosong. Arga berdiri di tengah ruangan itu, menatap layar di depannya. Angka-angka terakhir baru saja masuk. Dan semuanya tidak bisa disangka lagi. Rugi. Bukan sekadar penurunan. Bukan sekadar gangguan. Tapi kehancuran. Ia mengusap wajahnya kasar. Mencoba mencerna kenyataan yang terjadi terlalu cepat. Dalam waktu yang tidak lama, satu persatu hal yang menopang usahanya hilang. Mitra pergi. Klien berpindah. Distribusi terhenti. Dan akhirnya, arus keuangan tidak lagi bertahan. Pintu terbuka dengan keras. Maya masuk dengan wajah tegang. Matanya langsung mencari jawaban. Ini tidak bisa diteruskan lagi, kata Arga sebelum Maya sempat bertanya. Maya terdiam sejenak. Apa maksudmu? Arga menatapnya. Kali ini tanpa emosi berlebih. Kita sudah tidak punya cukup untuk mempertahankan semuanya. Kalimat itu jatuh pelan. Namun berat. Maya menggeleng cepat. Tidak mungkin. Ini hanya sementara. Kita bisa bangkit lagi. Arga tidak menjawab langsung. Ia hanya mengambil satu berkas dari meja, lalu meletakkannya di depan Maya. Laporan terakhir. Maya membukanya dengan tangan sedikit gemetar. Semakin lama ia membaca, semakin jelas satu hal. Tidak ada yang tersisa untuk dipertahankan.
Wajahnya berubah. Bukan lagi marah, tapi tidak percaya. Suaranya melemah. Semua hilang. Arga mengangguk pelan. Tidak ada penjelasan panjang. Karena tidak ada yang bisa dijelaskan lagi. Relasi yang dulu mereka banggakan, kini menjauh. Nama yang dulu dihormati, kini tidak lagi berarti. Dan status yang selama ini mereka pegang, runtuh tanpa sisa. Beberapa hari kemudian, kantor itu benar-benar kosong. Tidak ada lagi aktivitas. Tidak ada lagi pertemuan. Hanya ruangan yang ditinggalkan. Seperti cerita yang telah selesai. Di tempat lain, kabar itu sampai ke Nadira. Ia membaca laporan terakhir dengan tenang. Tidak ada ekspresi berlebihan. Tidak ada rasa puas yang ia tunjukkan. Hanya diam, cukup lama. Andre memperhatikannya. Ini yang kamu rencanakan. Nadira menutup berkas itu perlahan. Iya, jawabnya singkat. Hening sejenak. Andre menatapnya lagi. Kamu tidak merasa apa-apa? Pertanyaan itu menggantung. Nadira tidak langsung menjawab. Ia berdiri, berjalan ke jendela, menatap keluar. Beberapa detik berlalu, sebelum akhirnya ia bicara. Aku pernah berada di posisi itu, ucapnya pelan. Tanpa apa-apa. Ia menarik napas dalam. Bedanya, aku tidak punya pilihan selain bangkit. Kini, peran itu berbalik. Namun Nadira tidak merasakan kemenangan yang gemuruh. Yang ia rasakan, hanya satu hal. Selesai. Perjalanan panjang yang dimulai dari luka, kini mencapai titiknya. Bukan dengan teriakan. Bukan dengan perayaan. Tapi dengan keheningan. Arga dan Maya telah kehilangan segalanya. Uang, relasi, dan tempat mereka di dunia yang dulu mereka kuasai. Sementara Nadira berdiri di tempat yang berbeda. Lebih tinggi, lebih kuat. Bukan karena ia tidak pernah jatuh, tapi karena ia memilih untuk bangkit, dan tidak pernah berhenti melangkah. Dan pada akhirnya, kejatuhan itu bukan terjadi dalam satu hari, tapi dari setiap kesalahan yang dulu mereka abaikan, hingga tidak lagi bisa diperbaiki. Pertemuan kembali. Langit sore itu redup. Tidak hujan, tidak juga cerah, seperti menahan sesuatu yang belum jatuh sepenuhnya. Nadira baru saja keluar dari sebuah pertemuan. Langkahnya tenang, teratur, seperti biasanya. Tidak ada yang tergesa, tidak ada yang ragu. Hingga seseorang memanggil namanya. Nadira. Suara itu tidak asing. Langkahnya terhenti. Perlahan, ia menoleh. Dan waktu seolah berhenti sesaat. Arga berdiri beberapa meter darinya. Namun bukan Arga yang dulu ia kenal. Tidak ada lagi pakaian rapi yang penuh wibawa. Tidak ada lagi sorot mata percaya diri. Yang ada sekarang adalah sosok yang tampak lelah, kusut, dan kehilangan arah. Untuk beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Hanya tatapan. Dua orang, dengan masa lalu yang sama, tapi kehidupan yang kini sangat berbeda. Kamu, Arga membuka suara lebih dulu. Suaranya pelan, hampir ragu. Kamu berubah. Nadira tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya dengan tenang. Aku memang tidak sama lagi, ucapnya akhirnya. Nada suaranya datar. Tidak dingin. Tapi juga tidak hangat. Arga menunduk sejenak, seolah mengumpulkan keberanian. Tangannya terlihat saling menggenggam. Sesuatu yang dulu tidak pernah Nadira lihat darinya. Aku ingin bicara, katanya. Nadira terdiam sesaat, lalu mengangguk kecil. Bicara saja. Mereka tidak berpindah tempat. Tidak ada ruang khusus. Hanya trotoar biasa, yang menjadi saksi pertemuan yang tidak pernah mereka bayangkan. Arga menarik napas dalam. Aku tahu semua yang terjadi, katanya pelan. Bisnis, semuanya hancur. Nadira tidak bereaksi. Ia sudah tahu.
Ia bahkan yang menyusun jalannya. Aku tidak menyangka akan seperti ini, lanjut Arga. Suaranya semakin rendah. Hening sejenak. Kemudian, Arga menatapnya. Tatapan itu berbeda. Bukan lagi penuh keyakinan, tapi penuh harap yang rapuh. Nadira, aku minta maaf. Kalimat itu akhirnya keluar. Sederhana, namun datang terlambat. Nadira tetap diam. Bukan karena ia tidak mendengar, tapi karena kata-kata itu tidak lagi memiliki tempat yang sama seperti dulu. Aku salah, lanjut Arga cepat, seolah takut Nadira akan pergi sebelum ia selesai. Aku tidak seharusnya memperlakukan kamu seperti itu. Dan anak kita. Suaranya terhenti. Ada penyesalan di sana. Nyata. Namun tidak mengubah apapun. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang, katanya pelan. Dan aku tahu, kamu sudah jauh di atas. Ia menelan ludah. Untuk pertama kalinya, Arga terlihat benar-benar kehilangan harga dirinya. Aku tidak datang untuk menuntut apapun, lanjutnya. Aku hanya berharap kamu bisa. Ia berhenti. Sulit baginya untuk melanjutkan. Namun akhirnya ia tetap mengatakannya. Membantu. Satu kata itu jatuh di antara mereka. Berat dan jujur. Nadira menatapnya lama. Ia melihat pria yang dulu menjatuhkannya tanpa ragu. Pria yang tidak memberinya kesempatan. Pria yang menutup pintu di malam tergelap dalam hidupnya. Dan kini, berdiri di hadapannya. Meminta. Bukan sebagai seseorang yang kuat, tapi sebagai seseorang yang tidak punya pilihan. Angin sore berhembus pelan, membawa keheningan yang panjang. Nadira akhirnya melangkah satu langkah lebih dekat. Cukup untuk membuat Arga kembali mengangkat wajah. Namun bukan harapan yang ia temukan, melainkan ketenangan yang tidak bisa ia baca. Aku dengar semuanya, ucap Nadira pelan. Arga menunggu. Namun Nadira tidak langsung memberi jawaban. Karena pertemuan ini bukan sekadar tentang masa lalu, tapi tentang siapa mereka sekarang. Dan keputusan yang akan diambil akan menentukan segalanya. Kata yang menutup luka. Sore itu masih menggantung di antara terang dan gelap. Angin berhembus pelan, namun suasana di antara Nadira dan Arga terasa jauh lebih berat. Tidak ada suara lain. Tidak ada gangguan. Hanya dua orang yang berdiri membawa masa lalu dan kenyataan yang tak bisa dihindari. Arga masih menatap Nadira dengan harapan yang tersisa. Rapuh. Nyaris hilang. Sementara Nadira berdiri tegak, tanpa ragu, tanpa goyah. Aku dengar semuanya, ulang Nadira pelan. Suaranya tenang. Tidak tinggi. Tidak tajam. Namun cukup kuat untuk membuat Arga tidak berani memotong. Aku tahu bisnis kalian jatuh. Aku tahu kalian kehilangan semuanya. Arga menelan ludah. Ia mencoba membaca wajah Nadira, mencari celah, sedikit saja tanda bahwa ia masih punya kesempatan. Namun yang ia lihat, hanya ketenangan. Bukan dingin. Bukan marah. Tapi sesuatu yang lebih sulit dijangkau. Penerimaan. Aku juga tahu kenapa kamu datang, lanjut Nadira. Arga menunduk sejenak. Aku tidak punya pilihan lain. Kalimat itu terdengar lemah. Dan untuk pertama kalinya, ia mengakuinya tanpa mencoba menyembunyikan. Nadira menarik napas perlahan. Bayangan masa lalu kembali terlintas. Ruang bersalin, tatapan dingin, kata-kata yang menjatuhkan, malam gelap saat ia diusir tanpa arah. Semua itu masih jelas, namun tidak lagi menyakitkan seperti dulu. Ia sudah melewatinya. Aku pernah berdiri di tempatmu, ucap Nadira pelan. Tanpa apa-apa, tanpa bantuan. Arga mengangkat wajah sedikit. Ada sesuatu di matanya, penyesalan yang kini terasa terlalu terlambat. Nadira melangkah satu langkah lebih dekat. Cukup untuk membuat jarak di antara mereka terasa nyata.
namun tidak cukup untuk mengembalikan apapun yang telah hilang. Aku tidak lupa apa yang terjadi, lanjutnya. Suaranya tetap stabil, tidak bergetar, tidak terbawa emosi. Bukan karena aku menyimpan dendam, tapi karena itu bagian dari hidupku. Hening. Angin kembali berhembus. Dan akhirnya, Nadira mengucapkan kata-kata yang selama ini tersimpan. Dengan tenang. Dengan jelas. Aku tidak menghancurkan kalian, katanya. Arga membeku. Tatapannya langsung terangkat. Menunggu kelanjutan yang tidak bisa ia hindari. Kalian menghancurkan diri sendiri. Kalimat itu jatuh. Tanpa tekanan, tanpa kemarahan. Namun justru karena itu, terasa lebih berat, lebih dalam, lebih nyata. Arga tidak langsung menjawab. Ia terdiam, seperti baru saja dipaksa melihat sesuatu yang selama ini ia hindari. Semua keputusan, semua kesombongan, semua yang dulu ia anggap benar, kini kembali, tanpa pembelaan. Nadira tidak menambahkan apapun. Ia tidak perlu. Karena kebenaran itu sudah cukup jelas. Aku tidak datang untuk membalas, lanjut Nadira pelan. Aku hanya melangkah maju, dan kamu memilih untuk tetap di tempat yang sama. Arga menunduk. Tidak ada lagi kata yang bisa ia gunakan untuk menyangkal. Tidak ada lagi alasan yang terdengar masuk akal. Yang tersisa, hanya kenyataan. Nadira menatapnya untuk terakhir kali. Bukan dengan kebencian, bukan dengan kepuasan, tapi dengan ketenangan, yang menutup semua luka yang dulu terbuka. Aku harap kamu mengerti sekarang, ucapnya. Tidak ada nada menghakimi, hanya penegasan. Kemudian, Nadira berbalik. Langkahnya ringan, pasti, tanpa ragu. Ia tidak menunggu jawaban, tidak menoleh lagi. Karena apa yang perlu dikatakan, sudah selesai. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, luka itu benar-benar tertutup. Kehidupan yang berbalik. Pagi itu terasa lebih panjang dari biasanya. Bukan karena waktu berjalan lambat, tapi karena tidak ada lagi yang ditunggu. Di sebuah tempat tinggal yang jauh dari kemewahan yang dulu mereka miliki, Arga duduk diam di kursi kayu sederhana. Tidak ada suara rapat. Tidak ada panggilan penting, tidak ada aktivitas yang menuntutnya bergerak. Hanya sunyi dan kenyataan. Di sudut ruangan, Maya berdiri dengan wajah lelah. Matanya tidak lagi tajam seperti dulu. Kini, lebih sering kosong, atau penuh kegelisahan yang tidak ia sembunyikan. Masih belum ada kabar? Tanyanya. Suaranya tidak setegas dulu. Arga menggeleng pelan. Ia sudah mencoba menghubungi relasi lama, mencari peluang baru. Namun jawaban yang ia terima hampir sama. Penolakan atau diam. Dulu mereka datang sendiri, gumam Maya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Sekarang, kita yang mencari. Tidak ada yang menjawab, karena mereka sama-sama tahu kenapa itu terjadi. Kepercayaan yang dulu mereka miliki telah hilang. Dan tanpa itu, nama besar tidak berarti apa-apa. Hari-hari mereka kini dipenuhi dengan usaha kecil yang tidak selalu berhasil. Tidak ada lagi kepastian. Tidak ada lagi posisi yang dihormati. Yang ada, hanya bertahan. Suatu siang, Arga kembali dari luar dengan langkah berat. Wajahnya menunjukkan kelelahan yang tidak hanya fisik. Gagal lagi, katanya singkat. Maya menatapnya, lalu mengalihkan pandangan. Tidak ada lagi kemarahan seperti dulu. Karena menyalahkan, tidak lagi mengubah apapun. Mereka mulai merasakan sesuatu yang dulu tidak pernah mereka pahami. Diabaikan, diremehkan, dipandang tidak penting. Tatapan orang-orang berubah. Yang dulu penuh hormat, kini hanya sekilas, bahkan terkadang menghindar. Dan untuk pertama kalinya, mereka benar-benar mengerti bagaimana rasanya tidak dianggap. Malam itu, mereka duduk dalam keheningan. Lampu redup.
Udara terasa berat. Arga menatap ke depan. Pikirannya melayang tanpa arah. Aku ingat, katanya tiba-tiba. Maya tidak langsung merespons. Apa yang kita lakukan dulu? Lanjut Arga pelan. Kita mengusir seseorang, tanpa memberi kesempatan. Maya terdiam. Kalimat itu terlalu jelas untuk diabaikan. Waktu itu, kita pikir kita benar, tambah Arga. Hening panjang. Lalu, untuk pertama kalinya, Maya berbicara tanpa nada keras. Kita tidak pernah berpikir akan ada di posisi ini. Suaranya pelan. Lebih pelan dari yang pernah Arga dengar. Arga mengangguk. Sekarang kita tahu. Tidak ada pembelaan. Tidak ada penyangkalan. Hanya penerimaan yang datang terlambat. Di luar, malam berjalan seperti biasa. Namun di dalam ruangan itu, ada sesuatu yang berubah. Bukan keadaan mereka, tapi cara mereka melihat semuanya. Mereka kini merasakan apa yang dulu mereka abaikan. Kesepian, ketidakpastian, dan rasa tidak dihargai. Kehidupan yang dulu mereka anggap milik mereka sepenuhnya, kini berbalik. Dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengembalikannya seperti semula. Karena beberapa hal dalam hidup, sekali hilang, tidak akan pernah kembali dengan cara yang sama. Awal yang baru. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena dunia berubah, tapi karena Nadira tidak lagi melihatnya dengan cara yang sama. Cahaya matahari masuk melalui jendela besar di ruang kerjanya. Ruangan itu kini hidup. Orang-orang bekerja, percakapan terdengar, aktivitas berjalan tanpa henti. Semua bergerak dengan arah yang jelas. Dan di tengah semua itu, Nadira berdiri. Tenang. Pasti. Bukan lagi wanita yang dulu bertahan dari hari ke hari. Tapi seseorang yang menciptakan jalannya sendiri. Ia berjalan melewati timnya. Sesekali berhenti untuk melihat pekerjaan mereka. Memberikan arahan singkat. Lalu melanjutkan langkah. Tidak ada keraguan dalam geraknya. Semua yang ia bangun, kini berdiri nyata di hadapannya. Andre mendekat sambil membawa laporan. Semua berjalan sesuai rencana. Nadira menerima berkas itu, membacanya sekilas, lalu mengangguk. Pertahankan. Andre tersenyum kecil. Kamu tidak pernah puas, ya? Nadira menutup berkas itu perlahan. Bukan soal puas. Jawabnya tenang. Aku hanya tidak ingin berhenti berkembang. Tidak ada ambisi berlebihan dalam nada suaranya. Hanya kesadaran bahwa perjalanan tidak pernah benar-benar selesai. Beberapa saat kemudian, Nadira duduk sendiri di ruangannya. Ia menatap keluar jendela, membiarkan pikirannya berjalan bebas. Masa lalu terlintas lagi. Namun kali ini, tanpa rasa sakit, tanpa beban. Ia tidak lagi marah. Tidak lagi ingin membuktikan sesuatu kepada siapapun. Semua yang ia lakukan sekarang, bukan untuk membalas, tapi untuk dirinya sendiri. Dan untuk masa depan yang ia pilih. Ia teringat malam gelap itu, saat ia berdiri tanpa arah, tanpa tempat, tanpa harapan. Jika saat itu ia menyerah, semua ini tidak akan pernah ada. Nadira tersenyum tipis. Bukan karena ia melupakan masa lalu, tapi karena ia telah mengalahkannya. Pintu ruangannya diketuk pelan. Masuk, ucapnya. Seorang anggota tim masuk membawa laporan baru. Nadira menerimanya, kembali fokus pada pekerjaannya tanpa ragu. Tidak ada lagi bayangan yang menahannya. Tidak ada lagi luka yang mengikatnya. Semua itu sudah berubah. Menjadi pelajaran. Menjadi kekuatan. Menjadi alasan untuk terus melangkah tanpa takut. Sore harinya, Nadira berdiri di luar gedung, memandang langit yang perlahan berubah warna. Angin berhembus pelan, membawa ketenangan yang tidak pernah ia rasakan dulu. Ia menarik napas dalam. Dalam hidupnya sekarang, ia tidak lagi membutuhkan pengakuan. Tidak dari siapapun. Karena ia sudah tahu siapa dirinya. Kuat.
mandiri, dan tidak tergoyahkan. Perjalanan panjang yang ia lalui tidak menghapus luka, namun mengubahnya menjadi sesuatu yang jauh lebih berharga. Dan hari ini bukan akhir dari cerita, melainkan awal dari kehidupan yang benar-benar ia miliki. Sebuah awal yang baru,